Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol. Pakai uang perusahaan bayar. Skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting, Pak. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya ataupun langkahnya mengecek pinjaman di perbankan Anda sudah lunas atau belum. Dalam hal ini saya fokus pada bagaimana cara ngecek pinjaman saya di Bank Mandiri sudah lunas atau belum. Karena santer terdengar dari peraturan Pak Presiden terkait dengan penghapusan kredit macet bagi para pelaku UMKM, petani, dan nelayan, ini kan menjadi angin segar. Namun sebenarnya itu tidak semuanya para pelaku UMKM, nelayan, dan petani itu mendapatkan fasilitas ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahuinya? Coba kita cari tahu terlebih dulu. Barangkali kalian beruntung dan kalian mendapatkan fasilitas ini. Yang pertama, kalian tentunya memang harus mempunyai HP Android. Kemudian di situ nanti di Play Store kalian harus menginstal yang namanya kredit yang namanya Livin by Mandiri. Pada kesempatan ini saya mau membagi caranya bagaimana mengetahui kredit pinjaman Anda di Bank Mandiri sudah lunas ataupun belum. Syukur-syukur kalian adalah para kredit macet dan kena hapus, intinya begitu. Kemudian setelah Anda mendownload Livin by Mandiri di Play Store, tak kalah pentingnya kalian harus menyiapkan apa? Yang pertama ya KTP, kemudian nomor rekening Bank Mandiri pinjamannya, dan nomor HP tentunya. Kemudian verifikasi lalu login. Nah, ini untuk di Livin, setelah buka Livin, itu yang di tampilan pertama itu adalah di beranda ya, di beranda Livin. Setelah buka Livinnya, ini berandanya, beranda Livinnya. Kemudian pilih apa setelah di beranda ini? Yaitu memilih portofolio yang ada di bawah ya. Jadi yang ada di bawah itu diklik. Kemudian nanti ada 3 menu. Yang pertama ada rekening, pinjaman, dan interaksi. Untuk rekening ini adalah rekening yang ada di Bank Mandiri. Jadi misalkan teman-teman mempunyai ada berapa rekening di Bank Mandiri, maka akan terkumpul jadi satu di sini. Kemudian yang menu selanjutnya adalah di pinjaman, dan untuk selanjutnya itu di investasi. Maka bagaimana cara mengecek pinjaman Anda sudah lunas atau tidak? Kalau kalian kredit macet, ya pilih di pinjaman ini. Jadi pilih di menu pinjaman. Kemudian setelah di menu pinjaman ini cari yang kalau yang di rekening itu isinya adalah rekening. Kemudian kalau untuk yang di pinjaman ini adalah seluruh pinjaman yang ada di Bank Mandiri, baik kartu kredit, KSM maupun KUR ataupun modal kerja, demikian. Nah, setelah masuk di menu pinjaman, kalian pilih salah satunya ataupun pilih pinjaman yang misalkan kredit usaha. Ya udah pilih aja langsung di situ. Nah, kalau setelah dipencet nomor rekeningnya masih ada tagihan, berarti kalian belum beruntung dan ya tetap mempunyai tunggaan dan harus dibayar. Kenapa? Karena kredit macet yang akan dihapus sama Presiden itu ya tidak semuanya dapat begitu. Artinya ada pilihan-pilihan tertentu dan tentu. Cuma cara mengeceknya itu tadi ya. Pilih Livin by Mandiri, kemudian setelah masuk di Livin by Mandiri, nanti langsung pencet di bawah, geser ke bawah, ada menu portofolio. Ada menu portofolio, kalian klik, kemudian ada 3 menu, rekening, pinjaman, kalian pilih pinjaman. Kemudian klik pinjamannya. Kalau masih nol, kalau masih ada tunggaan, ya berarti ya teman-teman tidak mendapatkan fasilitas itu. Nah, kemudian apa yang mau saya sampaikan lagi, artinya ya memang sesuai dengan pernyataan dari Menteri UMKM sendiri, tentunya tidak semua mendapatkan fasilitas penghapusan kredit ini. Hanya
para pelaku UMKM ataupun petani nelayan tertentu saja yang mendapatkan fasilitas ini. Sebenarnya kalau saya bedah, saya pernah di perbankan, saya pernah di marketing perbankan BUMN, saya pernah di Bank Mandiri dulu, artinya nasabah yang kemudian masuk pada daftar penghapusan ataupun dalam hal ini mungkin mau dihapus bukukan, itu sebenarnya sudah ada. Kategorinya seperti apa, kemudian historisnya seperti apa, yang memang nasabah itu tidak mampu membayar dalam kurun waktu kurang lebihnya itu 10 tahun. Dalam arti kalau baru pinjam kemudian sudah nunggak dan berharap fasilitas penghapusan kredit macet ini, saya rasa tidak. Kalau menurut saya rata-rata yang masuk data untuk penghapusan itu dulu itu kurang lebihnya itu di 10 tahun ke atas demikian. Paling amannya itu 10 tahun meskipun ada beberapa ya memang tidak tentu teman-teman karena itu sistem dari perbankannya sendiri. Artinya kadang ada yang tidak sampai 10 tahun juga sudah masuk ke daftar penghapusan tersebut. Dan pemerintah akan menghapus kredit tersebut adalah bagi para pelaku UMKM, nelayan, dan petani yang masuk di daftar itu. Artinya tidak semua nasabah yang macet kemudian mendapatkan fasilitas itu. Namun ada beberapa kategori yang memang sudah ada di database untuk penghapusan. Artinya sebelum presiden menyatakan, sebelum presiden mengeluarkan peraturan terkait dengan penghapusan ini, jadi memang di bank itu ya sudah ada daftar calon nasabah yang harus dihapus itu memang ada. Artinya bukan disiapkan pula ya, memang sistemnya perbankan seperti itu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu ini kan masih dalam tahap perealisasian, artinya koordinasi dengan baik menteri ke ke BUMN dan dalam hal ini ke perbankan Himbara. Ini kan masih dalam tahap merealisasikan seperti apa, kan artinya masih belum sekarang langsung masih digodok dalam arti sederhananya seperti itu. Cuma menurut saya peraturan ini ataupun bakalan banyak nantinya yang ada kecemburuan sosial. Seperti apa? Masyarakat pelaku UMKM khususnya itu banyak. Artinya bukan cuma 1-2 orang. Kemudian masyarakat yang pelaku UMKM yang pinjam ke bank dan macet itu juga tidak sedikit. Juga banyak. Artinya pada saat pelaksanaan penghapusan nanti itu, misalkan dalam suatu kampung, mungkin dalam suatu perkumpulan, katakanlah yang mendapatkan fasilitas ini dari 10 orang, kemudian 1 orang saja yang mendapatkan, ini akan mendapatkan kecemburuan sosial nantinya. Apalagi mungkin nanti fakta di lapangan yang dihapus itu sebenarnya kalau dari segi sosial sebenarnya masih mampu-mampu aja. Karena kan ini kan sistem, kalau sistem itu udah nggak bisa, artinya ya wis ikut data tersebut, ikut sistem tersebut. Cuma bakalan nanti ada 2 sisi ya. Yang pertama kita senang karena ada penghapusan kredit macet, cuma tidak semuanya mendapatkan fasilitas ini. Itu yang nggak senangnya mungkin. Ya mungkin termasuk saya, karena saya pelaku UMKM, di mana sampai saat ini masih tersiak-siak untuk bayar angsuran. Mudah-mudahan ya saya juga dapat, karena tadi saya cek ya ternyata masih ada dan masih ada tunggaan ya, mau nggak mau ya udah itu tetap tunggaan kita dan harus dibayar seperti itu. Dan tak kalah penting, selain peraturan presiden ini, teman-teman ataupun para pelaku UMKM, petani dan nelayan tetap fokus pada apa yang diinginkan. Artinya janganlah terlalu banyak berharap terkait dengan kebijakan ini. Tetap berusaha fokus dengan apa yang dikerjakan. Misalkan sudah merintis usaha baru,
fokus aja di situ. Artinya jangan terlalu berharap banyak terhadap peraturan ini ataupun angin segar ini ya. Siapa sih sebenarnya yang nggak mau dihapus kreditnya ataupun pinjamannya? Ya saya juga mau, tapi ini nggak bisa daftar. Artinya memang ada daftar, ada database yang memang sudah disortir lah di perbankan seperti itu. Ya mudah-mudahan yang nonton ini ada yang kepilih untuk dihapus pinjamannya. Sekali lagi yang dihapus adalah modal kerja ya, dalam arti untuk UMKM, petani, dan nelayan. Untuk kredit jenisnya itu adalah KSM, kartu kredit, bahkan mungkin pinjol, itu tidak termasuk dari program ini. Artinya jangan sekali-kali memaksakan kemudian bagaimana pinjol ya. Nggak mungkin dihapus ya, karena Presiden sudah secara khusus ini untuk UMKM, nelayan dan petani, agar harapannya mungkin dengan adanya, meskipun tidak semuanya terdampak dalam artian penghapusan ini, mungkin sedikit demi sedikit akan bisa tumbuh kembang lagi, harapannya Presiden seperti itu. Nah kemudian kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di komentar terkait dengan cara ngecek pinjaman kredit Anda sudah lunas atau belum, dan saya pastikan saya akan berbagi dengan bagaimana cara mengecek pinjaman lunas di bank lain, tentunya di Bank Himbara. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu, dan saya doakan teman-teman yang terlilit hutang saat ini, baik pinjol ataupun perbankan, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran usaha pekerjaannya agar bisa melunasi hutang itu. Terima kasih.